Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zafran Gonzales. Nomor induk mahasiswa 0447950006. Mahasiswa Universitas Terbuka, Fakultas Ilmu Hukum. Pada video ini saya akan melakukan simulasi persidangan perdata sebagai kuasa hukum penggugat. Simulasi ini bertujuan untuk melatih kemampuan mahasiswa dalam menyusun argumen, hukum, mengajukan pertanyaan, serta berinteraksi dalam proses peradilan layak sidang yang sesungguhnya. Saya akan membawakan sebuah kasus perdata tentang wan prestasi atas perjanjian renovasi rumah. Baiklah, saya akan memulai simulasi ini. Yang pertama, pemaparan kasus oleh kuasa hukum penggugat. Yang mulia, Majelis Hakim, perkenalkan saya memaparkan duduk perkara. Bahwa klien kami, Saudara Hendra Saputra selaku penggugat, telah melakukan perjanjian renovasi rumah dengan tergugat atas nama Rian Pratama, seorang penyedia jasa renovasi. Pada tanggal 1 Februari 2025, para pihak sepakat bahwa tergugat akan merenovasi ruang tamu dan dapur rumah penggugat dalam jangka waktu 60 hari dengan nilai kontrak 75 juta rupiah. Penggugat telah membayar DP sebesar 30 juta rupiah sesuai kesepakatan. Namun, setelah pekerjaan berjalan selama 3 minggu, tergugat menghentikan pekerjaan, tidak datang kembali ke lokasi, dan sulit untuk dihubungi. Upaya somasi telah dilakukan oleh klien kami pada tanggal 10 Maret 2025 dan 25 Maret 2020, tetapi tidak pernah ditanggapi. Akibatnya, pekerjaan renovasi tidak selesai, dan rumah penggugat menjadi terbengkalai sehingga menimbulkan kerugian material maupun imaterial. Yang mulia, tindakan tergugat jelas merupakan wan prestasi, sebagaimana diatur dalam pasal 1239 KUH Perdata, yaitu kewajiban debitur mengganti kerugian bila tidak memenuhi perjanjian. Kemudian pasal 1243 KUH Perdata yang berbunyi debitur dianggap lalai bila telah diberi peringatan tetapi tetap tidak melaksanakan prestasi. Kemudian pasal 1320 KUH Perdata berbunyi perjanjian sah dan mengikat para pihak bahwa penggugat telah memenuhi kewajiban sementara tergugat justru melalaikan prestasi tanpa alasan yang sah. Yang mulia, pada kesempatan ini kami mengajukan alat bukti. Yang pertama, bukti P1 yaitu perjanjian renovasi tertulis. Yang kedua, bukti P2, bukti transfer DP sebesar 30 juta rupiah. Yang ketiga, bukti P3, foto kondisi renovasi yang terbengkalai. Yang keempat, bukti P4, serta somasi 1 dan 2. Yang kelima, bukti P5, berupa rekaman percakapan atau chat yang tidak ditanggapi tergugat. Yang keenam, bukti P6 adalah saksi tetangga yang melihat pekerjaan berhenti total. Kami mohon agar seluruh bukti ini diterima dan dicatat oleh panitera. Kemudian saya akan memberikan pertanyaan kepada saksi yang hadir. Saudara saksi, saya ajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah saudara mengetahui bahwa ada perjanjian renovasi antara penggugat dan tergugat? Yang kedua, benarkah penggugat telah membayar uang muka sesuai kesepakatan? Yang ketiga, apakah saudara melihat bahwa pekerjaan renovasi berhenti secara tiba-tiba? Yang keempat, apakah benar tergugat tidak kembali ke lokasi setelah beberapa minggu? Kemudian yang kelima, apakah rumah penggugat menjadi tidak layak digunakan akibat pekerjaan yang terhenti? Yang keenam, apakah ada upaya damai yang dilakukan oleh penggugat? Berikut adalah pertanyaan-pertanyaan dari kuasa hukum penggugat kepada saksi yang hadir. Cukup, yang mulia. Kemudian tanggapan terhadap jawaban tergugat. Yang mulia, kami telah mendengarkan jawaban tergugat.
yang menyatakan bahwa keterlambatan terjadi karena alasan teknis dan kesalahpahaman. Namun pernyataan tersebut tidak terbukti karena satu, tergugat tidak memberi bukti alasan teknis yang dimaksud. Yang kedua, tidak ada pemberitahuan resmi kepada penggugat. Yang ketiga, bukti chat menunjukkan penggugat aktif menghubungi tergugat. Somasi telah dikirimkan namun tidak dijawab. Yang kelima, foto pekerjaan menunjukkan kondisi terbengkalai lebih dari 1 bulan. Oleh karena itu, kami menolak seluruh dalil tergugat. Kemudian replik, jawaban atas jawaban tergugat. Yang Mulia Majelis Hakim, dalam replik ini kami menegaskan bahwa yang pertama, penggugat tetap pada seluruh dalil gugatan. Tergugat tidak mampu membuktikan alasan wan prestasi. Seluruh bukti yang diajukan penggugat adalah jelas relevan dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian saksi penggugat memberikan keterangan konsisten dan mendukung fakta. Dengan demikian, dalil tergugat tidak dapat diterima. Kesimpulan akhir, Yang Mulia, berdasarkan seluruh persidangan, bukti dan keterangan saksi dapat disimpulkan bahwa yang pertama, perjanjian renovasi rumah sah dan mengikat. Yang kedua, penggugat telah memenuhi kewajiban pembayaran DP. Yang ketiga, tergugat menghentikan pekerjaan tanpa alasan sah. Somasi telah dilakukan namun tidak ditanggapi. Yang kelima, kerugian penggugat nyata dan terbukti. Oleh karena itu, kami memohon kepada Majelis Hakim untuk yang pertama, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan tergugat telah melakukan wan prestasi. Yang ketiga, menghukum tergugat membayar ganti rugi berupa pengembalian DP sebanyak 30 juta rupiah, kemudian kerugian tambahan sebesar 15 juta rupiah, kemudian kerugian imaterial sebanyak 10 juta rupiah. Selanjutnya, menghukum tergugat membayar biaya perkara. Begitulah, demikian simulasi persidangan perdata yang dapat saya tampilkan sebagai kuasa hukum penggugat. Simulasi ini dilakukan untuk memenuhi tugas mata kuliah serta meningkatkan keterampilan beracara dan penyusunan argumen hukum. Terima kasih kepada tutor dan dosen atas kesempatan dan bimbingannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.